V-League sudah memasuki pertengahan round kelima dan banyak kejutan terjadi seperti dari semakin panasnya persaingan di tiga besar. Kemenangan Cheung Kwan Chang atas Haipas membuat peta persaingan dengan Hyundai semakin ketat. Mereka sekarang cuma terpaut 1 poin lagi saja. Setelah pertandingan ini, beberapa nama menjadi sorotan dari para fans Korea seperti Megawati, Bukiri, Kyung Hae-seon, dan Pyo Seung-ju. Sementara itu di pertandingan lainnya, kemenangan telak Hankook atas IBK Altos membuat Hankook semakin tak terhentikan dengan rentetan kemenangan beruntunnya. Atas hasil ini juga IBK dipastikan sudah tertutup peluangnya untuk tampil di bola voli musim semi. Seperti inilah komentar fans Korea. Pada hari-hari melelahkan seperti hari ini untuk Yom Setter, seharusnya memberikan satu game kepada An Yerim agar dia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman, sekaligus memberikan waktu istirahat yang cukup untuk Yom Setter. Ini adalah salah satu kelemahan pelatih Ko Hee-jin. Penampilan Jung Ho-young dan Nohran bukan hanya serius, tapi sampai pada titik yang menyedihkan. Kesalahan besar pelatih Ko Hee-jin adalah melepaskan Na Hyun-soo dan Go Min-ji, sehingga tidak ada pemain pengganti. Jika Na Hyun-soo tetap sebagai pemain cadangan untuk Jung Ho-young dalam pertandingan seperti hari ini, Jung Ho-young bisa digantikan oleh Na Hyun-soo. Dan Nohran yang kurang baik bisa digantikan oleh Go Min-ji. Sangat disayangkan, malah justru memperkuat Hyundai, sungguh frustasi. Saya selalu menonton video pertandingan dengan baik. Sensasi di lapangan luar biasa. Direktur Changhwa, ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun mengalami suasana seperti ini. Semangat Direktur Changhwa. Pemain Lee Sun-woo, jangan menyerah dan terus berlatih lebih keras. Fisikmu sangat berharga. Sayang sekali jika tidak bisa melakukan penerimaan seperti Buki. Terlihat sedikit terlambat dalam posisi bersiap untuk penerimaan. Itu cukup disayangkan. Hankook akan menjadi juara, tapi aku mendukung Bukiri. Kemarin aku menonton langsung di Gimcheon dan wow, dukungan untuk Cheung Kwan Chang bahkan lebih kuat daripada tim tuan rumah. Aku mendukung kedua tim, tetapi secara pribadi aku mendukung Bukiri. Namun, menurutku Hankook yang akan keluar sebagai juara. Setelah istirahat 2 hari, menang saja sudah cukup baik. Karena Cheung Kwan Chang memiliki selisih poin yang cukup besar dengan peringkat keempat, mereka bisa mengatur stamina pemain utama. Bagaimanapun mereka hanya perlu bersiap untuk pertandingan playoff melawan Hyundai. Jika Cheung Kwan Chang ingin mengalahkan Hankook di final, mengandalkan duet Mega dan Buki saja tidak cukup. Jadi, hari ini mereka mencoba menguji Lee Sun-woo. Sepertinya mereka mencari opsi serangan ketiga karena kekuatan serangan Pyo Seung-ju masih kurang. Tapi menurutku, menggunakan Jung Ho-young sebagai opsi serangan ketiga adalah pilihan yang lebih tepat. Dari semua pertandingan Cheung Kwan Chang yang pernah aku lihat, ini benar-benar yang terburuk. Bagaimana bisa ada pertandingan seperti ini? Kenapa semuanya tidak berjalan dengan baik? Haipas tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Jadi mereka bermain lepas tanpa beban. Di saat seperti ini dibutuhkan seorang pemimpin di lapangan. Yong Hae-seon atau Pyo Seung-ju harus mengambil peran itu. Dan ketika Mega tidak dalam performa terbaik, berikan toss yang lebih tinggi dan dekat dengan net. Saat dia sedang kesulitan, back attack-nya hampir selalu terbendung oleh blok, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Di set kedua, secara tak terduga, Pyo Seung-ju yang menyelamatkan tim. Jika set itu kalah, sejujurnya pertandingan sudah berakhir. Satu hal yang luar biasa adalah meskipun mereka kehilangan hampir 1,5 set karena kesalahan sendiri, mereka tetap menang. Sementara itu, Haipas dengan mudah mendapatkan poin tanpa banyak usaha. Cheung Kwan Chang harus mengambil pelajaran dari pertandingan ini dan menjadi lebih rendah hati. Mereka harus menyadari bahwa tidak ada tim yang lemah, benar-benar pertandingan yang mendebarkan. Komentar fans ABK usai dikalahkan Pink Spiders. Lee So-young, hari ini saya mencetak 1 poin dengan serangan sukses 1,11% dan efisiensi penerimaan 1,11%. Pelatih, saya melakukannya dengan baik kan? Saat ini saya tidak berpikir masalah ini hanya milik pelatih. Pada akhirnya pertandingan dimainkan oleh para pemain. Dari sudut pandang saya, para pemain senior Lee So-young, Hwang Min-kyu, Kim Hee-jin, Lee Jo-ah tampaknya sengaja menghancurkan pertandingan untuk menyingkirkan pelatih. Dalam kasus Lee So-young, secara medis tidak ada masalah, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa bermain. Dari sudut pandang pelatih, dia merekrut pemain dengan kepercayaan, tetapi pemain tersebut tidak memenuhi ekspektasi dan itulah masalahnya. Dian Jintong bukan orang bodoh, dan jelas mereka tahu bahwa teknologi medis Korea jauh lebih maju daripada Cina, jadi kenapa dia pergi ke sana? Pada akhirnya, para pemain senior mungkin hanya memberi tekanan secara halus, menciptakan suasana yang mengisyaratkan agar dia pergi. Tapi dalam situasi seperti ini, Lee So-young tetap terlihat selalu tersenyum dan tampak baik-baik saja tanpa kekhawatiran. Apa sebenarnya yang terjadi? Tentu saja keputusan tentang pemain adalah tanggung jawab akhir pelatih, tetapi saya pikir ini bukan hanya masalah pelatih semata. Sebelum mengganti pelatih, gantilah dulu Lee So-young, Hwang Min-kyu, Kim Hee-jin, dan Lee Jo-ah. Sebelum itu, sehebat apapun pelatih yang datang, semuanya akan sia-sia.
Melihat hari ini bukan pelatih yang kurang bertekad, tapi para pemain yang tidak memiliki keinginan untuk menang. Pelatih Kim Ho-cheol sangat ingin menang, tetapi para pemain tampaknya tidak memiliki semangat untuk menang. Seolah-olah mereka ingin pelatih pergi ke depannya, mereka akan terus kalah. Kim Ho-cheol juga bermasalah, tapi para pemain justru lebih bermasalah. Mereka menerima gaji tinggi, tapi malah bermain santai dan hanya fokus mengamankan gaji. Bahkan jika IBK membawa pelatih kelas dunia, tidak akan ada hasil. Performa pemain harus mendukung agar strategi dan taktik pelatih bisa berjalan. Tapi saat ini, penerimaan servis hancur, umpan set terburuk, blok tengah tidak efektif, tinggi badan rendah, gerakan terlalu lambat, dan penyerang domestik memiliki kemampuan serangan yang sangat lemah. Kim Ha-kyung juga pendek dan lambat, jadi hanya bisa terus-menerus melakukan umpan bawah. Tim masih bisa bertahan berkat pertahanan Dig dan mengandalkan Victoria. Tapi sekarang penerimaan servis dan pertahanan hancur, dan bahkan Victoria gagal tampil baik, jadi tidak ada solusi. Pada akhirnya, tanggung jawab tetap ada pada pelatih. Jika Kim Ho-cheol adalah mantan setter, seharusnya dia membina setter dalam negeri. Tapi kenapa malah bergantung pada setter asing? Saya benar-benar tidak mengerti. Ho-cheol, singkirkan semua pemain yang hanya menghabiskan uang. Kamu juga pergi saja, bangun kembali tim berdasarkan kemampuan. Ini memalukan. Sepertinya masalahnya bukan pada pelatih. Pemain senior di tim ini benar-benar terlihat berbeda dibandingkan dengan pemain senior di tim lain. Selain itu, masalahnya ada pada setter. Victoria tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Pelatih Kim, saya sudah bilang sebelumnya, jangan bawa Jenderal Kim dan Lee So-young ke lapangan, biarkan mereka tidur saja di bus. Tolong, saya mohon. Benar, singkirkan Lee So-young, Lee Jo-ah, dan Kim Hee-jin terlebih dahulu. Dengan begitu, tim lain juga tidak akan memiliki pemain yang hanya mengambil gaji tanpa kontribusi. Kombinasi dan pemanfaatan pemain yang salah serta hilangnya kepemimpinan pada akhirnya berujung pada tanggung jawab besar pelatih.